Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Ahmad Faris Al-Faruq. Kemudian rekan saya adalah Andi Zaferlita, Nurvalina Gali. Kami ingin melakukan observasi di SMK Negeri 3 Makassar ini mengenai standar sarana dan prasarana. Untuk lebih lanjutnya, tonton terus video kami. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, Pak, ingin mewawancarai tentang standar sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Makassar ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah setiap pembelian dan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan perencanaan? Semuanya itu sudah ada perencanaan di RAKS. Nah, rapat RKS itu kan selalu di awal tahun. Seperti itu. Baik. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan itu? Yang pertama itu infonya itu harus dari yang membutuhkan. Misalnya kalau guru yang membutuhkan, infonya dari guru dimasukkan ke sarana. Kalau kepenjurusannya membutuhkan misalnya bahan praktek atau peralatannya, infonya itu atau usulannya itu dari sarana, dari jurusan. Kami sarana sudah membuat semua formnya itu, sudah lengkap formnya. Jadi kalau ada keperluan tinggal ambil formnya di sarana. Baik, berarti jadi dari kebutuhan ya? Iya. Berikutnya pertanyaan ketiga, dalam bentuk apa perencanaan itu dilakukan? Itu perencanaannya kan seperti ini. Hari Jumat kemarin kan kami sudah raker. Di dalam raker itu yang kita perbaharui adalah standar operasionalnya. Standar operasional. Ya. Standar operasional prosedurnya kita perbaharui. Jadi sudah ada situ jalur-jalurnya seperti apa. Nah, pertama itu semua fungsi-fungsi yang ada di sekolah ini membuat program perencanaan mencakup semua kegiatan kerjanya dan kebutuhan-kebutuhannya. Dari program-program itu ditembuskan salah satunya ke sarana. Sarana yang menyaring program-program kebutuhan itu, kemudian sarana koordinasi dengan bendahara, karena yang tahu yang mana yang ada anggaran dananya, alokasi dananya adalah bendahara. Jadi tidak semua masukan dari bawah itu kita penuhi, karena tiap tahun alokasi dana BOS itu berubah-ubah. Misalnya tahun ini kalau ada AC, tahun depan belum tentu ada AC, mungkin dia pindah ke PC, pindah ke printer. Jadi susah. Jadi selalu ada penyesuaian. Ujung-ujungnya nanti itu setelah sarana merekap, kami koordinasikan dengan bendahara yang mana ada alokasi anggaran yang jalan. Nah, kita tidak bisa keluar dari situ. Aktivitas program itu lebih bagus. Kemudian efisiensinya juga, tingkat efisiensi kan lebih tinggi. Karena kita bisa memprediksi dari awal. Nah, itu manfaat utamanya adanya perencanaan. Ada lagi manfaat yang lain, itu sebagai pembelajaran bagi teman-teman seperti apa merumuskan suatu perencanaan kebutuhan sarana prasarana. Jadi lebih terstruktur ya, Pak? Iya, jadi kita sini dia bottom up. Semuanya dari bawah. Oh iya. Pengerjaannya juga itu
saya selaku Wakasek Sarana itu, saya menghindari itu sebagai eksekutor pengerjaan. Saya selalu melemparkan lagi ke bawah. Contoh misalnya Ibu Agustia Kajur. Iya, Pak. Ada ruangannya itu perlu dibenahi, misalnya mau dipercantik. Sepanjang Ibu Agustia bisa melaksanakan, silakan. Saya minta saja perencanaannya, saya evaluasi, saya komunikasikan dengan pimpinan. Kalau pimpinan setuju, silakan laksanakan. Cuma nanti laporan-laporan secara administrasi kami. Kenapa saya ambil kebijakan seperti itu tahun ini? Karena yang lalu keteter itu Wakasarana, dia mau kerjakan semua. Dia servis A, servis ini mau dikerjakan. Saya lah, waduh repot sekali. Biarkan semua unit-unit itu melakukan dengan catatan ada komunikasi ke kita kasih form, silahkan isi, lakukan. Nanti semua itu bukti-bukti pelaksanaannya, apakah dia berupa nota-nota dan lain-lain dokumen lainnya, serahkan kepada kami, karena kami yang bertanggung jawabkan. Jadi unit ini yang mengerjakan, kami yang bertanggung jawabkan, supaya kami lebih efisien. Kerjanya juga tidak terlalu banyak. Jadi kemarin di Jumat terakhir saya roba itu sistem itu, teman-teman setuju. Buatan up yang itu, Pak? Iya, oh, betul. Iya. Dari segi pekerjaan, saya serahkan semua ke unsur-unsur yang ada. Lakukan masing-masing aja. Terus dikumpul ke kita? Iya. Oh iya. Misalnya kalau dindingnya rusak, saya tanya, bisa nggak kau perbaiki? Ada nggak tukang? Kalau silakan namanya sendiri tukang. Ketika dia ada, bicara nih berapa anggaran dibutuhkan. Nanti saya evaluasi kalau memang cocok, real. Iya, Pak. Nah, istilahnya juga rasional. Rasional itu kan tidak keluar dari aturan RAB-nya apa semua. Iya, betul. Jangan sampai yang cuma 2 juta dia bilang 20 juta, itu kan tidak rasional namanya. Betul, Pak. Nah, Betul. fungsinya kan itu mengevaluasi seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya yang kelima, prasyarat apa yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tersebut? Syaratnya, Pak. Syarat. Iya. Biasanya sebelum kami melakukan perencanaan itu harus survei. Survei itu bisa dilakukan oleh kami langsung dari sarana, atau kami cukup memberikan form survei kepada semua unit-unit. Nah, saya lebih cenderung memberi form saja. Lewat Google itu, Pak? Iya, jadi mereka lagi mengerjakan, saya tinggal mengumpul. Oh iya, Pak. Ini saya evaluasi yang lalu-lalu, terlalu banyak kerjaan yang numpuk ini nggak jadi. Seperti yang sebelumnya saya kan di tadi. kurikulum, baru tahun Iya, saya dipindah di sarana. Jadi saya evaluasi semua kerjanya, wah ini yang perlu ditingkatkan. Seperti itu caranya. Iya. Baik, Pak. Iya. Berikutnya pertanyaan ke-6. Apa saja sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Makassar ini? Yang kamu lihat semua di sini kan sarana prasarana nih. Kayak gitu, Pak. Saya punya data di sini. Cuma saya belum menjabarkan ini. Ini ada gambar petanya itu. Kalau kami punya ruang kelas semua itu ada 36. 36, Pak. 36 ruang kelas dan ruang praktek. Ada 36. Maksud ruang kelas itu, Pak, termasuk laboratorium atau belum? Termasuk ruang kelas, ruang praktek. Oh iya, iya. Nah, karena di dalam ruang praktek itu terkadang juga ada kalau ada teorinya itu disajikan di situ. Karena kami punya rombel itu ada 36. Kalau masuk semua ruang teori yang ada sini tidak memenuhi. Sehingga ada inisiatif guru-guru produktif itu menyajikan kegiatan teori di ruang praktek. Cuma kemarin di raker kami sudah usulkan dari sarana, seperti ada beberapa ruang praktik itu kan plafonnya tinggi. Seperti bengkel, ya. Saya mau buat mezanin situ, lantai mezanin itu yang setinggi 2,20 meter. Iya, Pak. Seperti dalam bentuk balkon atau panggung di atas ruang teorinya. Nah, cuma kalau berpikir alokasi anggaran itu kan tidak ada alokasi anggarannya dari APBN, susah. Iya, Pak. Betul. Pengalaman kami ini kepala sekolah itu piawai sekali melobi anggota dewan. Jadi ada dana aspirasi, ada dana konstituen, itu lebih diarahkan semua ke sini, diambil. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya yang ke-7, bagaimana proses perawatan sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Makassar ini?
Prosesnya sama melalui survei. Mulai survei Pak. Bisa saja kami melakukan survei. Kami sebagai sarana, saya kan dilengkapi staf juga. Staf saya keliling biasa mengontrol, tapi khusus bagian fisik prasarana saja secara luar. Kalau kita sudah masuk ke unit-unit itu, Ya, kita baik. minta laporannya apa yang rusak. Contoh kalau ruang kelas itu kan penanggung jawabnya wali kelas. Iya, betul, Kan Pak. dikasih form. Ada yang kerusakan di dalam situ dia laporkan. Ada 3 kursi, ada tolong dipoto. Kalau kunci pintunya rusak dipoto kuncinya. Kalau bisa itu caranya moto dari luar Iya Pak. supaya kelihatan itu ruangnya. Oh Misalnya iya. ruang 3 ya. Ruang 3 Pak. Kan misalnya kalau kuncinya sudah lepas itu dipoto kan langsung kelihatan. Iya Pak, betul. Karena biasanya itu inspektorat itu kalau cuma dipoto kuncinya dia bilang, wah jangan-jangan kunci di tempat lain. Betul Pak, betul. Jadi teknisnya begitu. Jadi tersingkit saja melalui survei atau kita langsung edarkan form. Iya Pak. Ya. Baik Pak, dan pertanyaan terakhir Pak, yang ke-8, mengapa perawatan sarana dan prasarana tersebut penting untuk dilakukan? Efektivitas dan efisien suatu sarana itu tergantung dari kondisinya. Saya kasih ke contoh komputer saya ini. Iya Pak. Ini sudah mau dilakukan lagi perawatan. Saya sering bermasalah. Ketika saya buka satu file, sering tertutup banyak gangguan. Iya, Pak. Berarti itu kan mengurangi efektivitas kerja saya, Iya Pak, betul. efisiensi waktu kerja saya. Oleh sebab itu perlu dilakukan perawatan sarana prasarana secara rutin. Sekalipun tidak rusak. Kemudian ini AC. Iya Pak. Kalau saya pakai terus begitu tanpa perawatan, Iya, betul, salah Pak. satu contoh perawatan itu dicuci secara berkala. Iya Pak, setiap Itu sebulan sekali. tingkat dinginnya itu berkurang. Dan kalau lama kita biarkan kan bisa rusak. Iya Pak, betul. Jadi perawatan itu perlu. Ibaratnya itu juga kalau seperti sepeda motor mobil kita harus ganti oli secara berkala. Iya, Itu Pak. bagian daripada perawatan. Kemudian infrastruktur suatu gedung. Supaya gedung itu bisa lebih awet. Contoh daun pintu itu kan gampang juga kena lembab. Kalau kena lembab itu kan punya rusak. Iya Pak. Kita harusnya dicat itu minimal sekali dalam 2 tahun, cat ulang. Cat ulang. Jadi dari efek perawatan bisa memberi juga efek keindahan, karena Iya, baru Pak. lagi kelihatan. Jadi itu salahnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.